Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa khassati ashabihi al-akramin al-ghurril mayamin wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami'a qulubina li dzikrik wa a'inna 'ala syukrika wa husni ibadatik wahdi qulubana bihaqqi habibika Muhammadin wa azwaji Muhammadin wa dzurriyyati Muhammadin wa ansari Muhammadin ila yaumiddin. Allahumma hidayatan lis-shawab wa nas'aluka as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandara City yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita duduk bersikup di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah, mari kita isi waktu kita sejenak duduk beriktikaf, tidak lain untuk merenungkan bimbingan, tuntunan dan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita manusia melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim yang di siang hari ini masih seputar tentang perkara yang berkaitan dengan infak. Sudah kita fahami, sudah kita renungkan di pertemuan yang lalu makna atau definisi infak, zakat dan sedekah yang semuanya memiliki kesamaan dan tujuan yang sama dalam bimbingan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan kalau infak saja dari segi bahasa ini, hadirin sekalian, diambil dari kata-kata nafaqah, yaitu lorong atau kalau dalam bahasa Inggris tunnel, ya, yang dapat menembus gunung-gunung menghantarkan kita sesuai kepada tujuan yang kita inginkan. Itu kalau lihat kereta-kereta api, mungkin di Bandung ya, ada gunung yang dibikin terowongan kan. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya nafaq, ya, lorong yang dapat menghantarkan tembus kita kepada tujuan di depan, membelah gunung. Nah, itu makanya kalau di Saudi ada pergi haji umroh itu mesti ada nafaq tuh, kan banyak gunung dibelah kan, dibuat seperti itu. Nah, ini infak diambil dari kata-kata itu, yang harapannya mudah-mudahan kalau orang yang mempunyai keimanan yang teguh dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan ringan untuk berinfak. Dan dengan berinfak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin sudah kami bacakan ayat dari surat Al-Baqarah 261 tentang keutamaan seseorang yang berinfak. Nilainya sangatlah tinggi. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada kita etika dalam berinfak. Etika dalam berinfak. Kalau kemarin keutamaannya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu butir yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan, menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai ini akan muncul 100 butir lagi. Maknanya balasannya minimal yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berinfak di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat. Oleh karenanya nanti akan kita bacakan ayat-ayat Allah tentang renungan panggilan masalah yang berkaitan dengan berinfak diperuntukkan orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah. Jadi modelnya apa nih? Antara infak dengan iman, infak dengan iman. Lihat. Oleh karenanya, infak itu tolong digarisbawahi. Berinfak itu bukanlah merupakan beban yang dibebankan oleh Allah untuk kita. Tulis ini dengan tinta emas kita, bahwa infak itu bukanlah sebuah beban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Namun infak ini, sebagaimana namanya saja infak, diambil dari kata-kata nafak, adalah sebuah amalan yang Allah jadikan sebagai media penumbuhan, perkembangan harta-harta kita. Jadi paham nih? Ya, jadi infak itu tadi diambil karena apa tadi? Lorong yang dapat menembus gunung batu, menghantarkan kita kepada satu tujuan. Oleh karena itu, infak ini Allah anugerahkan kepada kita sebagai amalan mediator yang dapat menghantarkan kita untuk menambah, kembangkan, suburkan harta-harta dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi semakin kita ringan berinfak, Allah akan makin ringankan segala apa yang kita inginkan. Semakin kita rajin berinfak, harta kita akan semakin berkembang. Semakin banyak menanam lewat infak, akan harta kita akan semakin tumbuh. Tidak berkurang, namun bertambah, bertambah. Sebagaimana kemarin penjelasan Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari, renungkan adalah adab atau etika dalam berinfak. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Nih, etika yang pertama. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ma anfaqu, apa saja, baik harta yang bersifat materi ataupun immateri. Ilmu kita bagian dari harta yang Allah berikan pada kita. Kekuatan jasmani kita itu pun termasuk juga. Ini kata Allah, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu." Kemudian tidak diiringi apa yang ia infakkan, apa yang ia belanjakan tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mannan wala adha. Dua hal ini yang perlu diperhatikan dalam berinfak. Tidak mengiringi infak itu dengan mannan. Mannan ini artinya mengungkit-ungkit. Wala adha, dan gangguan atau ucapan yang dapat menyakiti sang penerima, orang yang menerima bantuan tersebut. Ini adabnya ya, etikanya. Jangan aku berinfak ya, misalnya kita mengangkat anak asuh, mengasuh anak yatim, ataupun membantu saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, lalu kita ungkit-ungkit. Ini namanya apa? Orang yang berinfak dan diikuti infaknya dengan mannan dan adab. Maka Allah bilang, kalau orang-orang yang berinfak di jalan Allah lalu tidak diikuti dengan manna dan adab, maka apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nih,
di antara keutamaan infak itu kemarin sudah kita sampaikan, akan membuat jiwa kita tentram, hati kita tenang, yang berbuah fisik kita pun akan kuat, jauh dari stres. Nah, ini yang sekarang fenomena yang terjadi di masyarakat ini, orang semakin kaya, semakin menjadi konglomerat, tapi hatinya semakin tidak tenang, tidak nyaman. Mengapa? Karena mereka tidak imbangi antara pemasukan atau pendapatan dengan berinfak di jalan Allah. Jadi ibaratnya orang kalau banyak makan akan menimbulkan apa? Kegemukan, obesitas. Nah, kalau orang banyak menimbun harta, kalau obesitas akan rentan dengan apa? Penimbunan lemak, kemudian apa? Jantung dan lain sebagainya, atau penyakit-penyakit lain karena banyaknya makanan yang timbul dalam tubuhnya. Kurang gerak, kurang olahraga, keringatnya nggak banyak yang keluar, yang hanya masuk makanan. Nah, begitu pula orang yang menimbun harta, akan muncul banyak timbunan lemak dalam hartanya, dalam dirinya, sehingga berpotensi banyak menyebabkan penyakit jiwa, yaitu diantaranya stres dan ketidaktentraman. Kalau badan kita yang banyak makan, kita imbangi dengan mengolah raga kita agar berkeringat hingga menjadi sebuah asupan antara masuk lemak hingga mengalir darah yang bagus karena digerak-gerak terus, maka menginfakkan harta yang kita timbun mengumpulkan harta yang kita timbun dengan menginfakkannya di jalan Allah. Kan nggak banyak, nanti sudah Allah gambarkan nih tuntunannya. Nggak banyak yang Allah wajibkan untuk kita infakkan. Hanya berapa sih? Paling hanya 20% saja dari pendapatan yang kita dapatkan. Jangan sampai ini ada tidak keadilan dalam masalah berinfak, dalam masalah berzakat. Walaupun belum sampai kajiannya, namun kita berikan sebuah contoh aja. Kalau sekarang katanya orang-orang, apalagi teman-teman kita yang pemikirannya sempit, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya zakat profesi. Nanti di sini kita akan bahas dari ayat yang selanjutnya. Jadi orang yang punya gaji nggak wajib berzakat, hanya sunnah bersedekah saja. Loh, bagaimana bisa? Kalau seseorang yang penghasilannya 1 bulan, gajinya mungkin yang jadi manajer di sini sekelas mungkin Pak Angga atau Pak Acil yang gaji sebulan 10 juta, tidak diwajibkan dikenakan zakat, tapi pajak dipotong di depan. Lalu petani yang menanam sawah baru panen mungkin 3 sampai 4 bulan, anggaplah dia punya tanah 1 hektar sawahnya, menghasilkan anggaplah semisal 6 ton gabah. Lalu setelah dipotong, berasnya hanya menghasilkan 3 ton. Dibuang gabahnya tinggal berapa? Biasanya setengahnya kan? Setengahnya. Sekarang beras berapa coba? Beras berapa sih harganya? Dikali 3 ton, dikenakan zakat 10% bagi sawah yang tak ada hujan. 5% kalau menggunakan teknologi biaya bensin untuk pompa air menyirami sawahnya. Berapa kira-kira hasilnya? Anggaplah seorang petani dari 3 ton ini dikali 10.000, berapa dapatnya? Berapa? 30 juta. Berapa 10%-nya? 3 juta rupiah. 4 bulan hanya menghasilkan 30 juta, zakatnya 3 juta. Pegawai-pegawai di Mall Gandaria City, pegawai swasta, pengusaha, konsultan pajak, ataupun pengacara, ataupun jaksa, ataupun pegawai-pegawai yang gajinya sebulan 10 juta, apalagi kalau profesi yang bidang jasa. Betul nggak? Ada sih dokter kira-kira? Saya punya sahabat di Pondok Indah, seorang dokter, Pak. Dokter spesialis jantung. Itu gajinya saja puluhan juta. Belum resep bagian dari apa? Komisi dari obat yang dia buat resepnya. Belum ketika melakukan tindakan berapa ininya.
Belum ketika melakukan periksaan kunjungan, berapa dapatnya? Sebulan barangkali bisa gajinya 50 sampai 70 juta. Kalau ini seorang dokter, seorang profesional sebulan 75 juta penghasilannya, 100 juta, lalu hanya dikeluarkan 2,5% seperti zakat emas karena katanya tidak ada zakat profesi, kira-kira adil nggak sama dengan petani? Adil nggak kira-kira ini Islam? Saya mau tanya coba, adil apa enggak kira-kira? Jadi Islamnya agama adil atau bukan kira-kira? Bagaimana? Kalau gitu ntar, belum lagi kalau kita bandingkan petani cabai, belum bukan petani sawah nih, padi, petani cabai, petani buah-buahan, kebun durian, kebun anggur yang hasilnya lebih gede, ya ntar orang nggak ada yang mau lagi bersawah, tinggalkan sawahnya pindah ke bertani hal yang bukan jadi bahan pokok makanan kita. Kira-kira akan terjadi nggak kegoncangan? Yang ada nih beras impor terus ya, impor terus, negara aja pusing apalagi masyarakat, harga akan melambung tinggi karena tidak adanya keadilan. Bayangkan dokter yang hasilnya 100 juta, katanya cuma zakatnya katanya cuma 2,5%, berapa jadinya dari 100 juta? Hah? 1,5 juta, 2,5 juta setiap bulan, hasilnya 100 juta, masih menikmati berapa? 97 juta setengah kan? Masih menikmati. Petani 4 bulan dapat 30 juta, dipotong 3 juta. Kira-kira adil apa tidak nih kira-kira? Jadi yang salah siapa kira-kira nih? Allah atau pemahaman kita yang salah? Saya mau tanya nih kira-kira nih, kan begini yang berlaku kan? Kira-kira saya mau tanya nih, yang salah Al-Quran, Allah, ataukah pemahaman kita yang salah? Persepsi kita yang salah. Nah, baik, nanti Al-Quran kita benahi ini, persepsi ini, agar ada kestabilan dan keberkahan dalam harta. Dalilnya 2,5%, 2,5%. Ini kita lihat nih, di Al-Quran sebenarnya ada tidak bimbingan 2,5%? Kalau tidak ada, hukum fikih ini berambil dari mana? Dari hadisnya bagaimana? Bagaimana kedudukan riwayatnya? Nanti kita bahas perlahan-lahan. Ya, ini agar kita, kalau pengen hidup kita berkah nih, sekarang banyak kemunduran nih karena manusia. Jadi orang-orang Islam ini masalah berinfak kurang berani dibanding orang-orang lain. Ini yang perlu kita pahami dari sini. Sedikit demi sedikit kita pahami. Pokoknya habis zuhur enak dah duduk dengerin, ya kan? Saya yang berbicara, saya yang ngoceh, tapi kita semua dapat keberkahan. Insya Allah. Baik. Di sini tadi keutamaan, di antara keutamaan berinfak adalah hati kita Allah berikan ketentraman. La khaufun alaihim, akan hilang rasa takut, wala hum yahzanun, akan Allah hilangkan perasaan sedih, gundah gulana. Dengan berinfak nih, dengan berinfak, lihat. Kemudian adabnya Allah sambung lagi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan mudah memberikan maaf dan ampunan kepada orang, khususnya ini kaitannya dengan orang yang menerima infak. Biasanya kan kalau orang yang susah tuh bawel kan, biasanya ngantri depan rumah kita, ngetok-ngetok kita, minta zakatnya. Nah ini kadang manusia yang berinfak ini, kita yang berinfak ini nggak bisa nahan diri, gampang banget ngelontarin ucapan yang tidak bikin enak. Oleh karenanya Allah pesen nih, qaulun ma'ruf, ucapan yang baik dari si penginfak, wa maghfiratun, dan ampunan darinya, khairun, lebih baik daripada apa? Min sadaqatin, daripada bersedekah. Ingat kemarin arti sedekah apa? Pembuktian, alat bukti cinta kita kepada Allah lebih banyak atau kepada harta. Nah ini ucapan yang baik, ampunan yang kita berikan, ini khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada bersedekah, yatba'uha adza, yang diiringi dengan menyakiti. Kan biasanya bisa begitu orang-orang ya. Ada aja yang diucapin nama yang beri infak nih. Ya, seperti itu. Ada saya pernah lihat, Pak, orang di lampu merah nih naik mobil mewah, sedan. Kalau nggak salah Mercedes Benz. Ada orang minta-minta,
Ada orang minta-minta. Ini mungkin maksudnya dia mau bercanda, cuman kalau saya lihat juga kurang enak kayaknya. Dia ngeluarkan uang, ya, karena disuruhkan supirnya dari pintu yang belakang dikeluarkan uang 100.000. Kira-kira orang kira nggak tuh yang minta-minta di langganan tuh dapat uang 100.000? Waduh, bukan main kan, yang lain 2.000, 1.000, 5.000, ini 100.000. Akhirnya ini orang saking kagetnya Pak, keluar air mata terharu, doain panjang. Mudah-mudahan Bapak Allah berikan rezeki yang luas, Allah bersejahterakan, jaga harta dan keluarganya. Berhenti. Itu doa buat lu aja, katanya begitu. Itu doa buat lu aja, katanya begitu. Lah doain buat kaya, gua udah kaya, katanya. Itu doa buat lu aja. Ini maksudnya bercanda, tapi ini kalau dimasukin dalam hati, masya Allah. Kira-kira orang gimana Pak? Nah ini yang maksudnya di sini. Qaulun ma'rufun khairun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lalu di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama Allah. Wallahu ghaniyyun halim. Lihat di ayat yang berkaitan dengan infak, Allah sebutkan dua namanya. Yang pertama ghani, yang maha kaya, tidak butuh dengan yang lain. Ini arti ghani. Arti ghani tidak butuh dengan yang lain. Itu hanya berlaku untuk Allah. Manusia makhluk sosial, tidak ada yang tidak membutuhkan kepada yang lain. Namun Allah beritahukan, jangan kalian dengan sebab punya harta lalu berinfak menyombongkan diri. Jangan, karena yang ghani itu hanya Allah. Dan jaga sikap dan mulut kalian ketika berinfak. Maka Allah sebutkan nama Allah, yaitu Halim. Apa itu Halim? Halim itu kalau diartikan bahasa, al-hilmu adalah sebuah sifat dalam hati yang dapat menjaga diri kita ketika datang kemarahan yang memuncak. Jadi orang yang punya sifat halim, al-hilmu adalah orang yang santun, orang yang bisa menjaga ucapan, sikap dan perbuatan, apalagi ketika dikecewakan dan datang sebuah masalah yang membuat dia marah namun dapat menjaga emosinya. Ini namanya orang yang bersifat hilim, santun atau halim. Nah, ini gambaran dari Allah nih. Kalau kita bisa menjaga mulut, menjaga ucapan, mudah memberi maaf, Allah akan tanamkan dalam hati kita sifat ghina nafsi, yaitu apa? Hati kita jadi mulia, nggak pernah merasain banyak butuh kepada orang lain, apalagi berani meminta-minta, apalagi menjilat-jilat. Ini namanya sifat ghina dalam hati. Yang kedua, Allah akan berikan kita melalui berinfak, menjaga sikap dan perbuatan kita, Allah akan berikan dalam hati kita sifat hilim, santun kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga nih, ayat selanjutnya nih, tuntunan lagi tentang bersedekah. Apa itu? Jangan sampai kita berinfak banyak yang sudah kita keluarkan, sia-sia belaka, rusak begitu aja. Maka Allah bilang nih, tapi sekarang nih, kalau tadi gambar umum tentang orang-orang yang berinfak, kalau sekarang diperkhususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan nih buat siapa? Orang-orang yang aku beriman. Allah pesan bagaimana? Allah larang, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu, jangan kalian batalkan, kalian rusak. Sadaqatikum, sedekah kalian. Bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Itu kasih tahu kan? Kalau orang yang tidak mengiringi infak, sedekah, zakat dengan alman wal adha, Allah akan berikan ketentraman dalam hatinya. Tidak ada rasa takut, apalagi sedih dan gundah gulana. Namun kata Allah, jangan kalian rusak sedekah kalian dengan alman, mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti si penerima sedekah atau infak kalian. Allah gambarkan seperti apa nih? Jangan sampai jadi seperti apa? Sama nih. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wa la bil yaumil akhir. Orang yang suka berinfak
namun setelah berinfak dia melakukan yang namanya al-mannu wal adha, tidak ada bedanya, serupa dengan orang yang berinfak karena ria. Tuh, seperti orang yang berinfak karena ria. Apa itu ria? Ingin dilihat orang lain, mencari pandangan orang lain, cari muka orang lain. Pencitraan itu bagian dari infak yang rusak dengan tadi, seperti orang yang berinfak dengan ria. Nah, orang yang berinfak dengan ria disamakan lagi oleh Allah seperti apa? Wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Orang yang suka berinfak dengan ria berarti tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Sedangkan tadi panggilan ayatnya ini buat siapa? Buat orang kafir apa buat orang beriman? Buat orang beriman. Namun kalau orang yang beriman berinfak dirusak dengan alman wal adha, tidak ada bedanya seperti orang yang berinfak karena ria, dan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa rahasianya sih? Apa rahasianya? Kenapa orang yang berinfak lalu berbuat ria dalam infaknya dikategorikan, disamakan oleh Allah sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir? Karena orang yang beriman kepada Allah itu dia merasakan bahwa Allah melihat segala perbuatannya, walaupun orang lain tidak tahu apa yang dia perbuat. Ini namanya apa berarti? Beriman kepada Allah. Kan kemarin sudah saya beritahukan nih, definisi iman tajalli azamatillahi fil qulub, merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Ini namanya hakikat iman. Iman itu merasa selalu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Yang kedua, orang yang berinfak karena ria disamakan dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Mengapa? Karena yang hanya dia cari pandangan orang di dunia yang bersifat sementara. Sedangkan kalau orang yang benar-benar beriman, dia tahu bahwa kehidupannya adalah nanti di negeri akhirat. Di sini hanya tempat bercocok tanam, berladang, bekerja, hasil dan panennya akan dinikmati bagi orang yang beriman nanti di negeri akhir. Walaupun tadi Allah sudah katakan kalau orang berinfak, suka senang berinfak, tulus karena Allah, di dunia pun akan Allah berikan balasan terlebih dahulu. Bukan yang 700 ya, balasannya ketentraman dan ketenangan hati, jiwa dan raganya akan selamat. Jadi paham ini kira-kira? Kemudian gambarannya apa? Allah buatkan sebuah visual, sebuah gambaran tentang orang yang berinfak tapi ria, berinfak tetapi mengiringi infaknya dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Seperti apa? Kama salis sofwanin alaihi turab fa asabaha wabilun fatarakahu salda. Nih gambarannya nih, itu hilang pahala infaknya, ganjaran infaknya hilang. Seperti apa gambarannya kata Allah? Seperti ada sebuah batu licin, batu yang licin, sofwan, batu yang licin. Alaihi turab, di atas itu batu ada debu. Fa asabaha wabilun, lalu batu yang licin, yang mulus, yang ada di atasnya debu itu terkena air hujan. Kira-kira debunya nyerap apa luntur hilang ke bawah air? Luntur dan hilang ke bawah air. Fatarakahu sauda, maka hujan meninggalkan itu batu dalam keadaan bersih, tidak ada lagi debu di atasnya, alias amalnya itu sia-sia. Lalu Allah sambung bagaimana? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari yang mereka perbuat, dari segala macam infak, sedekah dan zakatnya. Kenapa? Karena dirusak oleh ria, dirusak oleh mana, dirusak oleh adha, maka semuanya sia-sia.
Sejalan, seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti nih orang-orang yang beramalnya tidak tulus karena Allah, di hari kiamat Allah beritahukan dulu amal perbuatannya yang baik-baik itu. Cuma tidak tulus. Kata Allah, wa qadimna ila amalin wa qadimna ma 'amilu ila amalin. Kami hadapkan kepada mereka apa yang pernah mereka perbuat dari amal perbuatannya semasa di dunia, faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amal-amal solehnya yang pernah dia perbuat di dunia namun tidak tulus karena Allah sebagai apa? Haba'an manthura, seperti bulu-bulu yang ditiup berterbangan. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai nih kita nih udah capek-capek nggak dapat apa-apa karena kita rusak infak, sedekah dan zakat kita dengan perbuatan-perbuatan yang tadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan membimbing, menuntun orang-orang yang kafir. Lihat, orang yang beriman, panggilan ini buat orang yang beriman nih, yang suka udah mulai mau berinfak dan suka berinfak, namun sayang infaknya diiringi oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus pahala infak tersebut. Allah gambarkan dan posisikan orang ini seperti orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau nggak digolongkan jadi orang-orang kafir? Kalau kita nggak mau, maka jangan kita lakukan amal infak dibarengi dengan hal-hal yang terlarang tersebut. Kemudian Allah gambarkan nih, kalau orang mukmin yang benar-benar berinfak itu bagaimana? Wa mathalul ladina yunfikuna amwalahum. Dan adapun orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka, apa tujuannya? Ibtigha'a mardatillah. Tujuannya satu, ibtigha'a mardatillah. Tujuannya bukan yang kemarin tuh, yang pertama, bukan pengen dibalas 700, itu nggak usah. Itu apa tuh? Itu infaknya orang pedagang tuh, hitung-hitung. Ini Allah tahu nih, kalau kepengen sempurna, istimewa, balasannya sempurna, dunia dan akhirat sudah pasti ada. Amalkan ayat yang ini. Wa walladzina yunfikuna amwalahum. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, hanya mencari, tujuannya mencari keridhaan Allah. Satu. Yang kedua, wa tathbitan min anfusihim, memantapkan hati dan imannya. Jadi orang yang beriman itu tandanya nggak akan berat untuk berinfak. Maka tadi kan kata kuncinya ada, infak itu bagi orang yang beriman bukan sebuah beban berat yang harus dipikulnya. Namun berinfak itu sebuah amalan sebagai media yang menghantarkan seseorang untuk menumbuh kembangkan harta-hartanya serta potensi hidupnya. Semakin diinfakkan, semakin berkah. Semakin diinfakkan, semakin berkembang. Ini apa tujuannya? Dua. Satu, mencari ridho Allah. Yang kedua, memantapkan hatinya. Allah gambarkan bagaimana ungkapannya nih. Kamatsali jannatin, seperti sebuah kebun, birabwatin, di daerah dataran tinggi. Ya, ada kebun di atas daerah tinggi. Asobaha wabilun, yang terkena hujan. Jadi ada kebun hijau di atas dataran tinggi yang terkena hujan. Kira-kira bagaimana? Fa'atat ukulaha dhifain. Nah, kalau kebun yang berada di dataran tinggi curah hujan dapat, maka akan hasilkan apa? Atat ukulaha dhifain, akan mendapatkan hasil 2 kali lipat. Kalau yang di dataran rendah, ya, yang tak ada hujan dan mengharapkan aliran air dari gunung, mungkin panen sekali, tapi kalau di dataran tinggi akan mendapatkan panen hasil dua kali. Tuh gambaran kata Allah,
orang yang berinfak tujuannya satu mendapatkan ridha Allah, dua memantapkan hatinya, akan dapat balasannya, hasilnya 2 kali lipat. Tapi bagaimana nih kalau ini kebun di dataran tinggi nggak ada hujan? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau perumpamaan orang yang berinfak mencari ridha Allah dan untuk meneguhkan keimanan hati mereka, jiwa mereka, walaupun nggak ada hujan, kebun ini tetap aja hanya cukup dengan air gerimis atau embun juga akan menghasilkan buah yang bagus-bagus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna khabir. Lihat ini, kalau tadi di penghujung ayat yang menceritakan tentang efek orang yang berinfak tidak mencari ridha Allah, bahkan diiringi dengan hal yang merusak, dengan riya dan lain sebagainya, Allah perumpamakan dan samakan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan di penghujung ayatnya Allah bilang Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Tapi lihat ini, dikaitkan dengan masalah ketakwaan hati, dikaitkan dengan hati lagi. Orang yang berinfak karena mencari ridha Allah dan memantapkan jiwa dan hatinya, Allah pesan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala sangat mengawasi dengan segala apa yang kita perbuat. Ini bedanya tuh tadi ya. Jadi pertemuan kita siang hari ini intinya adalah tentang adab dalam berinfak dan gambaran dalam Al-Quran tentang bahayanya berinfak tapi tidak diiringi dengan ketulusan, dan gambaran ungkapan dalam Al-Quran tentang lipat gandanya balasan bagi orang yang berinfak karena tujuannya mencari ridho Allah dan memantapkan hati. Nah, insyaallah di pertemuan yang selanjutnya di hari Senin kita akan kaji lagi, renungkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah zakat, infak, sedekah yang berkenan dengan profesi, jasa, usaha dan lain sebagainya menurut bimbingan Al-Qur'anul Karim ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.